Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Pada pagi ini Ibu akan memberikan materi tentang pandemi COVID serta protokol kesehatannya. Apa itu COVID? COVID adalah singkatan dari Coronavirus Disease, di mana penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir tahun 2019. Jadi dari ditemukannya pertama kali sampai sekarang penyakit ini menyebar kemana-mana, hampir ke seluruh dunia ya. Makanya WHO menetapkan bahwa penyakit ini menjadi pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Apa itu pandemi? Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara serentak di mana-mana, meliputi daerah yang luas, bisa berbagai negara atau benua ya. Jadi COVID itu sendiri apa? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama coronavirus ya. Jadi sampai saat ini kita belum menemukan obat spesifik untuk penyakit corona ini. Kenapa dia berbahaya? Karena kasus di Indonesia terus meningkat dan dengan perjalanannya waktu virus ini juga terus mengalami mutasi. Mutasi itu adalah perubahan sehingga menimbulkan berbagai varian baru. Jadi untuk saat ini sudah ditemukan berbagai varian baru, misalnya alpha varian, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota dan kappa ya. Jadi virus ini terus berkembang. Jadi dari varian-varian itu cara penularannya juga ada yang semakin cepat menular. Jadi dia terus berkembang. Sementara untuk saat ini kita belum menemukan obatnya, tapi penyakitnya sudah berkembang. Untuk angkanya sendiri itu terus berkembang ya. Jadi nanti di slide Ibu juga bisa anak-anak lihat bahwa angkanya itu terus berkembang hingga sekarang sudah jutaan ya, dan 2.615 itu data yang Ibu ambil tanggal 13 Juli ya. Bagaimana dengan cara penularannya? Jadi tadi dari varian-varian itu berbagai jenis penularan bisa terjadi. Cara penularan secara umum bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu bisa secara droplet atau percikan yang langsung ya, dari orang ke orang, bisa itu dari jarak 1 sampai 2 meter dari orang yang batuk atau bersin atau bicara. Jadi itu adalah penularan secara langsung. Ada juga nanti penularan secara tidak langsung. Jadi penularannya cuma ada 2, jadi secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung dari percikan yang air liur tadi, secara langsung orang ke orang. Yang penularan secara tidak langsung ini ada lagi dari droplet atau yang keluar dari bersin atau bicara atau kita batuk, itu ada nanti dropletnya atau percikannya itu menempel ke suatu permukaan benda. Nanti permukaan itu disentuh oleh orang yang sehat. Jadi secara tidak langsung. Jadi nempel dulu ke suatu benda baru disentuh oleh orang yang sehat. Itu bisa juga terjadi penularan yang kita sebut sebagai penularan secara tidak langsung. Adapun gejala atau manifestasi klinisnya itu bervariasi dari tanpa gejala atau asimptomatik. Asimptomatik itu tanpa gejala. Kemudian ada lagi gejala ringan, sedang, dan berat ya. Secara umum nanti kita bisa bervariasi tadi. Jadi ada bisa tanpa gejala, bisa juga nanti ada demam, sakit kepala, hilang pembau, jadi tidak bisa membau, hilang perasa, habis itu ada mual atau muntah, bisa juga mialgia. Mialgia itu adalah nyeri otot. Bisa juga nanti ada kelelahan atau fatigue, bisa juga diare, sakit tenggorokan, pilek, batuk, sesak, dan bisa juga gejala beratnya nanti ada pneumonia, ARDS itu acute respiratory distress syndrome. Habis itu bisa juga gagal ginjal dan penurunan kesadaran. Untuk menegakkan penyakit ini, diagnosa penyakit, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi bisa nanti RT-PCR itu untuk menegakkan secara pasti penyakitnya ya. Habis itu juga ada lagi rapid test ya. Rapid test jadi nanti ada rapid test antigen, ada antibody. Cuman rapid test antibody untuk saat ini tidak kita pakai lagi. Kita lebih berpatokan kepada rapid test antigen sebagai alat untuk deteksi, jadi tidak untuk menegakkan diagnosa penyakit. Bisa juga nanti untuk pemeriksaan lanjutannya adalah yang lain adalah fototorak ya, fototorak dan CT scan. Jadi tadi itu cara-cara pemeriksaan ya.
nanti ada lagi, nanti anak-anak mendengarkan definisi kasus. Definisi kasus ini nanti mungkin di masyarakat nanti ada anak-anak mungkin mendengar suspek, istilah suspek, terkonfirmasi atau probable. Apalagi perbedaan dari definisi-definisi ini. Suspek, ya, kita mulai dari suspek. Suspek itu orang yang memiliki salah satu kriteria klinis. Kriteria klinis itu adalah gejala, ya, gejala yang Ibu sebutkan tadi. Jadi dia memiliki salah satu gejala dan pada 14 hari terakhir ada dia umpamanya bepergian ke tempat berisiko tinggi atau ke daerah yang adanya transmisi lokal. Transmisi lokal itu adalah penularan dari orang ke orang. Jadi kalau kita di Riau ini atau Pekanbaru khususnya itu sudah ada transmisi lokal. Jadi ataupun bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, petugas yang melaksanakan investigasi atau pemantauan kasus atau kontak, itu lebih banyak adalah petugas kesehatan atau petugas khusus yang ditempatkan untuk melacak kasus ke rumah-rumah, atau orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Jadi orang-orang yang mempunyai gejala dan ada kontak seperti tadi itu kita nyatakan sebagai suspek, ya. Atau kalau tidak itu bisa juga orang dengan ISPA yang berat. Jadi umpamanya dia tidak ada riwayat kontak tapi dia mempunyai gejala ISPA yang berat. Atau orang dengan gejala akut anosmia. Jadi walaupun dia tidak ada riwayat kontak tapi dia memiliki gejala anosmia. Anosmia tadi adalah hilang rasa penciuman, ya, atau adanya gejala ageusia atau hilangnya indera perasa tanpa penyebab lain yang dapat diidentifikasi. Jadi tanpa penyebab lain dia menderita anosmia atau hilang penciuman atau ageusia atau hilang rasa pengecapan tanpa ada sebab yang lain, nanti kita bisa golongkan kepada suspek. Suspek itu adalah kemungkinan atau diduga, ya. Habis itu ada lagi nanti kita golongkan sebagai orang terkonfirmasi. Apalagi orang terkonfirmasi itu? Terkonfirmasi itu adalah pasien dengan atau tanpa gejala. Jadi dia ada atau tidak ada gejala tapi dengan hasil PCR-nya positif, ya, itu kita nyatakan sebagai terkonfirmasi. Nanti ada lagi istilah yang anak-anak dengar mungkin probable, ya. Probable itu adalah kasus suspek yang meninggal dalam gambaran klinis sesuai COVID dan belum ada atau tidak ada hasil pemeriksaan PCR-nya, atau bisa juga hasil PCR-nya 1 kali negatif dan tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium yang kedua, itu kita nyatakan sebagai probable. Jadi dia meninggal sebelum hasil pemeriksaan, ya. Jadi itu tadi istilah-istilah. Nah, tadi kan gejala sudah Ibu terangkan, ada gejala ringan, gejala sedang, gejala berat ataupun tanpa gejala, ya. Jadi kalau tanpa gejala atau gejala ringan itu penanganannya bisa isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ya, jadi nanti diberikan pengetahuan tentang cara-cara hidup sehatnya, makan minumnya. Jadi selain itu kita juga minum vitamin. Pasien dipantau melalui telepon oleh petugas kesehatan sesuai dengan FKTP atau puskesmas tempat tinggal si pasien ini, ya, yaitu itu untuk tanpa gejala dan gejala ringan. Jadi bisa di rumah, isolasi mandiri namanya di rumah. Tapi kalau sudah jatuh gejala berat atau sedang, itu nanti dirujuk ke rumah sakit, ya. Itu tadi cara penanganannya, ya. Sekarang bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahan kita berbalik lagi kepada cara penularan tadi, karena cara penularan tadi kan Ibu sudah jelaskan, bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung, ya. Jadi intinya kan dari udara atau kontak, ya. Jadi dari cara penularan ini tadi kita bisa menyimpulkan cara pencegahannya, ya. Untuk yang pencegahannya itu adalah cuci tangan yang penting, ya, karena tadi ada kita sebutkan bahwa cara penularannya bisa dari droplet yang menempel di tempat lain, kita sentuh itu bisa. Jadi untuk menghindarinya apa? Rajin cuci tangan, ya, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Habis itu pakai masker, ya, ini intinya pakai masker. Jadi kemana-mana itu pakai masker. Tujuannya apa? Tujuannya supaya melindungi kita dari droplet tadi, percikan yang mungkin ketika kita berbicara atau ada orang yang lain bersin. Jadi masker ini selain untuk melindungi kita yang tidak sakit, bisa juga umpamanya kita sebenarnya sudah
menderita ini, umpamanya tanpa gejala, untuk biar tidak menularkan kepada yang lain. Jadi fungsinya dua, biar kita tidak tertular dan biar tidak menularkan. Jadi kita harus pakai masker. Habis itu apalagi cara yang lain, karena tadi dia bisa dari bersin atau batuk, tutup mulut saat bersin dan batuk ya. Jadi kalau sudah pakai masker ya udah tertutup ya, cukup ditambah dengan tutup. Habis itu apalagi? Social distancing ya. Social distancing adalah jaga jarak dengan orang lain. Selain itu hindari kerumunan. Setelah itu juga hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah ya. Jadi jangan banyak keluyuran, nongkrong-nongkrong ya, itu tidak boleh ya. Kalaupun tidak sekolahnya tidak masuk, cuman lewat online, jangan malah anak-anak keluyuran keluar, ngumpul-ngumpul ya, itu tidak boleh karena kita harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu apa? Istirahat cukup dan makanan bergizi, itu untuk meningkatkan daya tahan imun. Karena penyakit ini adalah penyakit oleh virus, jadi yang penting adalah imunitas atau daya tahan ya. Apalagi cara yang lain, itu yang sekarang itu adalah vaksinasi COVID-19. Itu adalah salah satu cara untuk pencegahan. Dengan vaksinasi kita harapkan kita tidak tertular, ataupun kalau tertular minimal kita harapkan gejalanya tidak berat ya. Nah, jadi vaksinasi ini untuk sekarang sudah bisa anak-anak usia 12 sampai 17. Kalau dulu kan masih 18 tahun ke atas. Cuman semenjak bulan Juli kita sudah bisa vaksinasi untuk anak 12 sampai 17 tahun. Jadi anak-anak sudah bisa divaksin ya. Nah, jadi jangan lupa, ini pesan terakhir Ibu ya, jangan lupa ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. Jadi dengan perkembangannya penyakit ini, kita juga dulu protokol kesehatan kita menggunakan 3M, sekarang kita pakai 5M ya. Apa itu 5M? Mencuci tangan pakai sabun, jadi rajin mencuci tangan ya. Kemudian apalagi? Memakai masker ya. Habis itu menjauhi kerumunan ya, jangan berkumpul ya. Habis itu menjaga jarak ya, minimal 1 meter, tapi idealnya 2 meter sebenarnya ya, tapi minimal 1 meter. Setelah itu yang M terakhir adalah membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas ini artinya mengurangi perpindahan ya, aktivitas di luar rumahnya dihindari, jadi perpindahan ya. Jadi usahakan banyak di rumah. Kalau tidak ada keperluan yang penting, jangan keluar rumah ya. Mungkin itu yang harus kita ingat, itu yang paling diingat ya, protokol kesehatan. Mungkin hanya sekian materi dari Ibu, lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.